Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Septiandini dengan NIM 2063100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari makalah saya yang berjudul Manajemen Kepatuhan Hukum pada PT Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum syariah. Menurut Hanafi, hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk para hambanya melalui salah seorang nabinya yang berkaitan dengan cara mengadakan perbuatan yang disebut dengan hukum. Cabang amalan Imam Al-Qurtubi bahwa syariah adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum syariah memiliki kesamaan dengan sumber air minum, menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hukum-hukum syariah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di sini ada juga tentang kepatuhan hukum pemerintah. Keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main hukum yang berlaku, kepatuhan hukum, ketaatan pada hukum-hukum di dalam hal ini. Hukum yang tertulis, kepatuhan, ketaatan didasarkan kesadaran. Dan yang selanjutnya yaitu indikator-indikator kepatuhan hukum. Yang pertama yaitu compliance, suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari dari suatu hukum. Dan yang kedua yaitu identification, kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Dan yang ketiga yaitu internalization, jika seseorang mematuhi keadaan hukum secara intrinsik, kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Nah, di sini juga ada manajemen sumber daya insani adalah cabang dari ilmu manajemen yang mempelajari tentang cara mengatur hubungan dengan peranan tenaga kerja yang dimiliki individu secara mencapai tujuan. Tim manajemen sumber daya manusia memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh sumber daya manusia dapat bekerja dengan kualitas yang baik dan produktif. Dan yang selanjutnya yaitu pandangan Islam. Surat An-Nisa ayat 59 artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Dan ulil amri di antara kamu. Dalam ayat di atas, Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga, setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya, seseorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban pendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144. Nah, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa pada PT Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah sudah mematuhi hukum baik dari segi hukum pemerintah maupun hukum syariah. Dari beberapa aspek pada wawancara sudah dapat dinilai bahwasanya PT Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah ini baik dalam mengimplementasikan peraturan hukum pemerintah maupun hukum syariah. Baik, demikianlah tadi hasil kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.